sangat sangat luar biasa. Mungkin hanya itu yang harus kita ucapkan, kita teriakan, benar-benar permainan Indonesia semalam gila-gila. Ini banyak anggapan, banyak komentar juga. Ini seperti nonton bukan rasa Indonesia, seperti nonton Barcelona era Pep atau Man City di bawah Pep Guardiola. Memang benar-benar dari kaki ke kaki, luar biasa. 4-1 skor akhir melawan Jordania di laga pamungkas Piala Asia U23, yang tim yang seniornya kemarin tembus ke final. Gila gitu. 4-1 ini juga kita memastikan juga lolos sebagai runner up grup A, mendampingi panitia. Saf, lihat pertandingan kemarin gimana? Apa ya? Komentarmu. Cukup bagus. Itu dua kata pertama, cukup bagus. Kita bisa lihat secara statistik kalau Indonesia secara penguasaan bola itu masih di atas Yordania. Mungkin ada sekitar 50-an atau 60-an persen, aku lupa kemarin. Dan yang aku paling suka saat ini Indonesia berani menyerang. Dan aku melihat begitu Marcelo Ferdinand cetak gol pertama, itulah yang mendongkrak mental timnas Indonesia. Jadi rekan-rekannya terdorong untuk bisa mencetak gol ke gawang Yordania. Jadi tanpa ragu, ya tanpa negatif apapun lah. Aku nggak tahu Indonesia kerasukan apa, tapi yang penting kita semua bahagia. Lalu aku juga berpikir kalau lawan timnas Korea Selatan, bagaimana STY memberikan instruksi tahu-tahu yang ngertinya Korea Selatan gitu loh. Nah, ini bisa menjadi ujian bagi Sinteyong memilih profesionalisme atau nasionalisme. Tapi yang penting nasionalisme dong. Profesionalisme maksudnya. Profesionalisme dong, gitu ya. Nah, lalu aku juga lihat kalau pertahanan Indonesia semakin meningkat dari waktu lawan Australia kemarin. Penampilan Hernando lagi-lagi dia layak menjadi kiper pilihan utama. Intinya Indonesia betul-betul siap untuk lolos ke fase gugur. Ditunggu timnas Korea Selatan, lihatlah. Ini macan ASEAN sesungguhnya. Iya, betul. Ya bener ya. Korsel ya kita akan jadi lawan kita. Tadi Korsel barusan menang tipis 1-0 lawan Jepang. Tapi itu mungkin nanti kita akan bahas. Kita ke Indonesia dulu ya. Menurutku ini berbeda dengan Piala Asia Senior kemarin. Di Piala Asia U23 ini kita benar-benar secara permainan, secara gol, bahkan secara apalagi ya, semuanya segalanya ini lebih layak ketimbang kemarin ya. Lebih layak lolos dari grup ketimbang Piala Asia Senior kemarin. Meskipun ya aku kemarin tetap ada kinerja dari tim juga bagus, tapi lebih layak lah. Kalau kemarin tuh banyak ya pro kontra, kita dibantu Kyrgyzstan segala macam, tapi yang ini kita nggak dibantu siapa-siapa, nggak dibantu wasit juga, nggak dibantu, dan kita bisa lolos secara murni tanpa bantuan benar-benar dari kinerja masing-masing. Tapi Yos, permainan kemarin Indonesia, menurutmu siapa yang jadi man of the match dari kemarin? Kan sebenarnya ada berapa pemain ya yang ya tampil ya cukup baik, tapi di matamu siapa, di kacamatamu siapa yang jadi man of the match? Ya tentu sebenarnya kemarin ini banyak ya, atau harusnya bisa lebih dari satu man of the match gitu. Tapi kalau aku sih berpendapat memang Nathan Choaon ini luar biasa mereka ya, bermain di lapangan tengah ini ternyata bisa menjadi penyeimbang antara lini pertahanan juga sekaligus bisa membantu penyerangan. Tapi beberapa kali dia ada di lini serang di area kotak penalti lawan, itu membuktikan bahwa memang penyerangan dari kekuatan penyerangan dari Nathan ini sangat dibutuhkan untuk timnas Indonesia. Kemudian juga kredit tersendiri kita kasih juga perlu ke para back kita, back tengah terutama Rizky Ridho,
kemudian ada Komang Teguh itu ya berpenampilan sebenarnya lumayan lah, bagus ya aku bilang. Apalagi ketika prosesi gol kedua itu ada permainan kombinasi ya, dari gol Witan, sebelumnya kan asis dari Rizky Ridho, itu enak sekali. Dia hanya one touch, modal satu kali sentuh gitu langsung finishing yang baik ya. Nah, di momen kali ini kemarin itu ternyata Witan Sulaiman ini yang biasanya finishingnya agak sedikit kurang, kemarin itu luar biasa berhasil 100% akurat gitu. Witan ini sebenarnya bagus, memang hanya ya terkadang konsistensinya masih tidak berjalan mulus gitu. Kemudian juga yang terakhir ya pasti ya Hernando Ari. Kalau tidak ada kiper kebanggaan timnas Indonesia ini ya tentu mungkin gawang bisa hanya gol ya. Tapi yang kemarin permasalahannya ya sedikit deflect dari Justin Humber nggak masalah. Yang penting timnas Indonesia bisa mencetak 4 gol dan sekaligus meloloskan babak gugur perempat final. Iya ya, benar-benar Indonesia kemarin ini membuat salah satu kritikus sejati timnas, kritikus sejati STY ini agak kesulitan cari materi nih. Sampai hari ini aku belum dengar komentarnya sih. Kayaknya memang benar-benar sulit, nggak ada titik lemah komen dari Indonesia. Ya mungkin ada 1-2 tapi sangat tidak terlihat kemarin timnas Indonesia ya, di mana gol keempat-empatnya, kelima-limanya bahkan itu ada dalam semua aspek sepak bola ya. Pertama penalti, dari gol dari penalti. Kedua itu dari counter ya, dari skema counter. Kemudian gol ketiga itu dari build up dan gol keempat dari set piece, serta gol kelimanya atau satu-satunya gol dari Jordania itu dari bunuh diri Justin Hubner ya. Ya kita kasih lah gol hiburan, nggak apa-apa. Tapi ya tadi kamu sorot pertama Nathan ya, sayang sekali Nathan ini bisa dibilang kabar buruk juga. Dia akan kembali ke SC Heerenveen, ke klubnya di Liga Belanda. Tapi terbaru dari Nova Arianto bilang PSSI mengupayakan untuk terus berkomunikasi dengan Heerenveen. Mudah-mudahan dia bisa balik sebelum nanti lawan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 ya. Tapi menurutmu Yos, mungkin kau mengkritisi ya kan, ada kemarin mungkin ada anggapan kalau Heerenveen tuh melepas Nathan tuh bukan karena ada lobby atau segala macam ya. Ya memang ada lobby, tapi itu lebih ke tidak ada jadwal era divisi ya. Ada karena kan cuman piala itu ya, KNVB Beker ya, cuman piala Belanda aja. Dan ini kembali Nathan dipanggil dan besok dia lawan PSV Eindhoven ya, PSV Eindhoven. Menurutmu seberapa butuh sih Heerenveen terhadap Nathan ketimbang Indonesia yang sangat butuh nih? Memang tengah pekan ini bisa kita bilang adalah era divisi ya, yang dimulai tengah pekan ini hingga sampai akhir pekan ini. Ternyata klubnya Nathan ini Heerenveen akan menjamu PSV pemuncak klasemen gitu kan. Memang sebenarnya kemarin kalau kita lihat ya jadwal yang ada ini minggu lalu bisa dilepas ya, menurut Heerenveen official itu ya betul, dan memang sedikitnya hanya karena tidak ada liga yang betul jadi ya, hanya ada final Piala KNVB, itu pun finalnya adalah NEC Nijmegen dan Feyenoord ya. Jadi bahkan klubnya Nathan tidak bermain di final, artinya memang tidak ada jadwal selama 1 minggu begitu kan, sehingga bisa dilepas ke timnas Indonesia U23. Kemudian ketika tengah pekan ini harus dipanggil lagi untuk melawan pemuncak klasemen Eredivisie ya, kita lihat porsi kebutuhannya ya. Nathan ini ketika di klub kan memang sebenarnya menit bermainnya masih kurang terlalu banyak, tetapi memang sudah dicoba di beberapa match terakhir begitu kan. Terbukti memang di laga terakhir ini ketika menghadapi Heracles Almelo ya, ketika away itu pun Nathan juga masuk di babak kedua sebagai pemain pengganti. Memang terbukti bahwa memang pelan-pelan ternyata Nathan ini kualitasnya diuji di lapangan tim utama begitu kan. Memang masih belum mendapatkan reguler dari starter gitu. Tapi memang sebenarnya kalau porsinya untuk pemain pengganti sih ya bisa-bisa saja, karena memang selama ini di Heerenveen back kiri ya, full back kirinya selalu diisi oleh pemain Kohler itu. Kohler hanya ya sebenarnya Kohler ini, kalau memang si Kohler ini di Heerenveen cedera ya otomatis penggantinya adalah Nathan gitu, Nathan Joakon. Tapi memang
kalau kita lihat kebutuhan tim ini apakah urgent sekali ya, seharusnya memang pelatih bisa ini ya memberikan apa sedikit kelonggaran sih. Kalau memang ternyata Nathan selama ini masih bermain hanya di menit 80 plus atau 85 plus, ya berarti ternyata memang belum terlalu efeknya belum terlalu besar untuk bermain sebagai line up di Eindhoven. Itulah ada kesempatan kita dengan PSSI juga untuk melobi bahwa Nathan minimal bisa bermain di perempat final sampai ke babak selanjutnya. Karena melihat kalau masih jam mainnya kurang hanya di menit 85 plus ini, ya berarti kan intinya tidak terlalu apa ya butuh-butuh amat ya, atau urgent amat di starting atau tim utama dari Eindhoven ini. Tapi ya harapannya memang kekuatan lebih-lebih inilah nanti ya kita tunggu dari federasi maupun dari semua pihak di PSSI ya. Iya ya, Nathan itu memang masih sangat minim menit mainnya. Tapi belakangan ya seperti yang kamu bilang tadi sudah mulai mendapat menit main ya. Ketika kita memang di kompetisi ini yang non FIFA ya membutuhkan sangat Nathan di lini tengah terutama, dia sangat luar biasa main. Tapi di sisi lain dia mulai mendapat menit main, kan ini kedepannya untuk jangka panjang juga bagus untuk timnas senior, bahkan ya untuk timnas senior Indonesia. Ya itu kalau aku lihat sih kan Heerenveen ini kayaknya memang butuh Nathan melawan PSV, karena kalau Heerenveen melawan tim di atasnya itu biasanya memang kalau sudah unggul dia cenderung bertahan. Seperti lawan Feyenoord, Nathan pun juga dimainkan walaupun menitnya masih kurang dari 10 menit ya, 8 menit dia cuma main, walaupun itu juga kalah juga Heerenveen. Tapi saat kamu lihat komposisi timnas Indonesia ini, kita pikir buruknya aja lah, tanpa misalnya nanti Nathan pun tidak bisa. Kamu lihat seperti apa? Kan ada opsi berapa ya di sana, kemungkinan Arkan Fikri bisa sebagai pengganti ataupun Hubner didorong ke depan dan mainkan Komang, atau seperti apa menurutmu yang ideal untuk melawan Korsel nanti? Timnas Indonesia memiliki banyak opsi sisi tengah ataupun belakang. Tanpa Nathan Chu juga ada Komang Teguh, Ferrari, Ridho ataupun Justin Hubner. Kalau berbicara tentang gelandang, mau menggunakan Jenner sebagai gelandang bertahan juga bisa. Mungkin duet dengan Fikri, atau yang satunya aku lupa siapa. Lalu kalau mau yang sisi belakang, cukup banyak opsinya. Ferrari bisa. Lalu ini, aku dari kemarin tuh tertarik STY menarik Bagas sebagai bek tengah, tapi tak kunjung sampai harapanku gitu. Itu yang ku harapkan mungkin waktu lawan timnas Korea Selatan. Intinya Indonesia ini tanpa satu pemain ada backup gitu. Jadi ibarat kayak lawan Yordania kemarin, tanpa Sananta yang jadi target man pun atau striker, Marcelo Ferdinand bisa menjadi pencetak gol gitu ya. Nathan Chu pemain yang penting aku lihat dalam beberapa laga baik bersama yang senior maupun 2-3. Tapi dengan kemampuan Sintayong meracik taktik ataupun strategi, ya pasti ada pemain lain yang bisa menggantikan posisinya. Kalau gelandang itu dari kemarin aku ingin melihat kembali duet Jenner dan Hubner dalam formasi 3-4-3. Mereka sudah berkolaborasi waktu Piala Asia Senior kemarin ya. Ini aku ingin melihat bagaimana cara mereka mematikan pergerakan timnas Korea Selatan nanti. Benar kata Yoson tadi, Nathan Chu minim minute bermain bersama klub baik waktu di Swansea City maupun di SC Heerenveen. Kita lihat kalau pelatihnya masih menggunakan Nathan Chu di menit-menit terakhir, berarti mereka cari masalah dengan orang Indonesia gitu loh. Indonesia lebih butuh mau lolos sampai final Olimpiade. Heerenveen ini kan
kita tidak tahu nanti bek kirinya menggunakan siapa, tapi harap yang terbaik untuk Nathan Chu. Semoga dia mendapatkan menit bermain reguler bersama klub, semoga bisa ya akan menjadi peningkatan performa bagi dia. Aku harap ada atau tanpa Nathan Chu, Indonesia tetap bisa mengimbangi atau mengalahkan Korea Selatan nanti. Ya itu ya, Nathan Chu ya lagi-lagi sangat kehilangan tentunya. Tapi kita akan membahas Korea Selatan nih. Korea Selatan yang mendapatkan poin sempurna di fase grup, bahkan tanpa kebobolan dia. Kalau nggak salah ya, dia cetak 4 gol tanpa kebobolan satupun di fase grup. Dan tadi menang juga melawan Jepang, rival abadinya di Asia ya, Jepang. Kalau lihat dari permainan tadi sih, Jepang jauh di atas, nggak jauh juga sih, tapi dia lebih mendominasi permainan ya, lebih sering pegang bola dan lebih sering menyerang ke Korea Selatan. Dan Korea Selatan nih bahkan kalau aku lihat ya, babak pertama sedikit reaktif main, ada beberapa counter, tapi sekalinya counter bahaya, dia sangat menciptakan big chance, kalau bahasanya big chance atau peluang besar. Tapi di babak kedua lebih cenderung bertahan dia, jadi jarang untuk melakukan counter, tapi dia justru mencetak gol di babak kedua. Nios, kamu melihat ini Korea Selatan yang sebenarnya kalau aku bilang ini nggak begitu spesial sih sebenarnya dari secara permainan. Bahkan ketika lawan Cina itu dia justru juga banyak dikuasai Cina ya pertandingannya, tapi dia akhirnya juga menang pertandingan. Jadi ini seperti dia ya ada kan tim-tim seperti ini ya sih. Tapi itu jauh berbeda dengan DNA Korea Selatan senior ini. Dia bermain jauh lebih reaktif. Menurutmu gimana nih kita peluang kita melawan Korea Selatan dengan Korea Selatan yang bermain seperti ini? Iya, Korea Selatan ya memang kita akan calon lawan ini nanti di perempat final ya di Kamis nanti. Ya memang kalau kita bicara lawan Korea Selatan pun sebenarnya pelatih kita Shin Tae-yong ini memang selalu berharap akan bertemu Korea Selatan ya. Bahkan terbukti kemarin sebelumnya di Piala Asia Senior pun kalau kemarin bisa mengalahkan Australia, dia berharap ini bertemu Korea Selatan di perempat final. Ternyata memang di perempat final adalah terjadi di U23 perempat final bertemu oleh negara asal Shin Tae-yong ini, Korea Selatan. Kemarin juga dia sempat memantau pertandingan ya ketika China dikalahkan Korea Selatan 2-0 gitu. Setelah pertandingan timnas Indonesia versus Australia, dia langsung pantau. Memang kelihatan sekali bahwa STY ini optimisnya tinggi. Bahkan kita bisa bilang dia visioner juga ya, karena bisa mampu mengetahui lawan yang akan dihadapi di perempat final itu benar betul Korea ya, terjadi betul Korea gitu kan. Tapi iya memang sebenarnya berharapnya memang kita ya aku sebenarnya ke Korea sih, bertemu Korea Selatan, karena memang kalau melihat Jepang ya di dua laga awal ini mainnya sangat meyakinkan begitu, karena memang Jepang ini kan dari segala aspek memang dia unggul ya. Dari sepak bola ini memang negara yang sangat memperhatikan struktur grassroots maupun sampai ke atas ini. Tapi memang Korea juga tidak kalah bagus ya, dengan Jepang. Memang terbukti memang liga dia adalah peringkat 3 sekarang ya di Asia ya, di bawah Saudi Arabia dan Jepang. Korea nomor 3. Begitu juga di klubnya Korea Selatan kan bahkan sampai di semifinal pun masih ada satu wakil, Ulsan Hyundai. Ini membuktikan bahwa memang ternyata Korea Selatan ini tidak hanya di kelompok umur, tapi di semua timnasnya maupun di klubnya ini ya pemainnya begitu luar biasa. Apalagi ketika nanti harus dihadapkan dengan timnas Indonesia ini yang menjadi partai sangat sengit sih. Pembuktian antara Shin Tae-yong, kalau tadi Safi menyinggung ya nasionalisme atau profesionalisme gitu kan ya. Ya nanti kita akan lihat di lapangan ketika di perempat final. Tapi setidaknya gambaran yang sudah diketahui STY ketika kemarin menjadi spying memantau laga Korea Selatan bermain, ini tentu akan menjadi kejutan ketika nanti di perempat final. Harapannya ya seperti kemarin yang kita tiba lawan Jordan ini mainnya akan reaktif seperti Australia, babak kedua full bertahan. Tetapi ternyata
ada permainan kombinasi sayap dan lini tengah berjalan semua dengan baik, bahkan backnya pun bisa maju ke depan dengan sangat baik. Lalu finishing dari masing-masing pemainnya itu klinisnya sudah kelihatan. Nah, inilah nanti yang kita harapkan kejutan dari pelatih taktikal Sintayong. Kemudian juga performa pemainnya sedang dalam masa top ya, on form ini ya, kita harus tunjukkan dengan semangat yang tinggi, dan kita sebagai masyarakat ya optimis untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade di Paris nanti 2024. Ya, semoga momen 2014 kualifikasi Piala Asia U19, waktu itu kan era Evan Dimas, terulang ya. Ketika itu kita menang melawan Korea Selatan 3-2 di GBK, sangat luar biasa. Semoga terulang ya. Dengan penampilan timnas kemarin di 3 laga, bahkan lawan Qatar pun kita main bagus, melawan Australia kita bermain ngotot ya, kita main bagus, apalagi kemarin. Jadi progres ini naik kalau menurutku bilang. Kalau aku bilang kita ada sedang dalam progres yang naik ya. Dan melawan Korsel, aku bilang kita ini tidak seperti lawan Korsel senior, kita mungkin levelnya bisa sama besok ya. Dan jangan kaget kalau Indonesia bikin kejutan besok, lebih bermain, lebih menguasai pertandingan, lebih banyak serangan-serangan. Karena lihat Korsel ini menang, ya memang menang 3 kali dalam fase grup, tapi nggak begitu meyakinkan, berbeda dengan Jepang ya, seperti kamu bilang Yos. Tapi ya mudah-mudahan ya kita harus bisa klinis ya, setiap peluang kita bisa cetak gol, bisa memanfaatkannya. Karena semakin kita menuju perempat final, semifinal, bahkan final misalnya nanti, itu peluang akan semakin sulit didapat, dan kita harus bisa memanfaatkan sekecil mungkin peluang. Oke, itu, dan kita akan ketemu nanti setelah melawan Korea Selatan. Mudah-mudahan ya 4 besar peluang ke Olimpiade Paris 2024 nanti ya. Dan kita akan main dini hari ya, akan main di Jumat dini hari jam 12:30 pagi, 12:30 dini hari ya. Biasanya kita nonton UCL dini hari, biasanya kita nonton Liga Inggris El Clasico kemarin dini hari, kita akan nonton timnas Indonesia dini hari. Itu artinya timnas Indonesia sudah mulai seperti tim-tim Eropa nih, udah mulai main dini hari. Oke, mudah-mudahan Korea Selatan ditumbangkan oleh Sintayong sendiri. Ingat, ada banner dari supporter kemarin, produk Korea Selatan terbaik bukanlah Samsung tapi Sintayong. Oke, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe GR Bola. Salam sepak bola. Ciao. Vamos Garuda. Forza Indonesia.